saya Misha kelas 10C absen 23. Di video kali ini saya akan membahas tentang kedatangan Islam di Nusantara. Bentar. Kayaknya nggak enak deh kalau hitam putih. Nah, sejak abad pertama, Nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. Selain karena letaknya strategis, komoditas alamnya pun menjadi daya tarik yang kuat. Melalui pelayaran dan perdagangan inilah, maka berbagai budaya dari seluruh penjuru dunia bertemu di sini. Proses akulturasi dan asimilasi budaya pun terjadi. Lalu, kapan dan dari mana awal Islam ke Nusantara? Terdapat beberapa teori di balik kedatangan Islam ke Nusantara. Pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-13 dibawa oleh kontak para pedagang dengan kerajaan Samudra Pasai. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya makam Sultan Samudra Pasai pada tahun 1927 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hugroji dan J. Pichnapol. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Husain Jadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara, ajaran yang marak pada saat itu adalah Syiah asal Persia. Selain itu, adanya persamaan tradisi antara Persia dan Indonesia dianggap sebagai salah satu penguat. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qutubi. Mereka berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina ke Indonesia pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Indonesia. Teori ini dikuatkan dengan bukti bahwa Raja Demak Raden Patah merupakan keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. 4. Teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh para musafir pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya Bandar Kalipah, sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara. Selain itu, mazhab yang terkenal di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Gelar Al-Malik pada Raja-Raja Samudra Pasai pun sama seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling mendapat dukungan dari para tokoh. Terakhir, teori maritim. Teori yang menjelaskan bahwa penyebaran Islam di Indonesia terkait dengan kemampuan umat Islam dalam menjelajahi samudra dicetuskan oleh N.A. Baloch. Kelemahan teori ini adalah tidak bisa menjelaskan dari mana asal penyebar Islam yang berkembang di Indonesia. Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar Islam di Indonesia yang dianggap sebagai penyebar Islam pertama di tanah Jawa. Wali Songo terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Derajat. Dalam penyebaran agama Islam, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Wali Songo. Masyarakat Indonesia pada masa itu masih kental dengan pengaruh agama Hindu. Setelah masa prasejarah berakhir, di Indonesia lahir kebudayaan baru. Ditandai dengan datangnya orang-orang India sebagai pembawa agama Hindu, yang membawa pengaruh dan menyebabkan perubahan cara hidup masyarakat Indonesia, baik dalam tata cara hidup kemasyarakatan, perekonomian, dan keagamaan. Masyarakat Indonesia pada masa itu umumnya masih menganut kepercayaan kepada nenek moyang atau animisme. Bagaimana cara Wali Songo mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Pertama, menjadikan wayang sebagai media dakwah. Wali Songo menjadikan wayang sebagai media dakwah. Karena itulah muncul nama lakon dan cerita yang disesuaikan dengan agama Islam. 2. Seni gamelan dan tembang. Seni musik gamelan dan lagu tembang yang melekat dengan kepercayaan Jawa juga menjadi salah satu media dalam menyebarkan agama Islam. Lagu tembang yang diciptakan disisipi dengan agama Islam. 3. Perayaan dan adat yang diarahkan agar lebih Islami. Para wali menyelenggarakan sekaten dan grebek maulud yang diselenggarakan pada hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dalam perayaan ini, gamelan diperdengarkan untuk mengundang penduduk.
diikuti dengan dakwah dan pemberian sedekah raja berupa gunungan. Dengan cara ini, masyarakat semakin tertarik mempelajari Islam. Selamatan juga dilakukan, tapi niat dan doanya kepada Allah. Dan makanan tidak digunakan sebagai sesajen, tetapi dibagikan sebagai sedekah pada penduduk setempat. 4. Pendidikan. Islam juga disebarkan melalui pendidikan pondok pesantren. Pesantren ini mendidik agar lebih memahami dan mampu mengamalkan agama Islam. Setelah para santri tamat pendidikan, mereka bisa membangun pesantren baru di daerah asalnya. Dengan demikian, agama Islam bisa berkembang dan menyebar dengan sangat cepat. 5. Banyak membantu masyarakat. Para wali mencontohkan sikap yang lembut dan suka membantu sehingga banyak disukai oleh masyarakat. Dengan menunjukkan sikap seperti inilah yang kemudian banyak orang tertarik untuk mendalami Islam. Lalu, apa nilai hidup yang bisa kita ambil dari Wali Songo yang berkaitan dengan kehidupan kita? Pertama, kita bisa mempelajari sikap toleransi yang dimiliki oleh Wali Songo. Wali Songo dapat mengislamkan penduduk Jawa tanpa merusak kebudayaannya. Mereka dapat mendialogkan kebudayaan dengan agama. Mereka juga tidak pernah membawa kekerasan dalam menyebarkan Islam. Hal ini perlu dicontoh melihat kondisi Indonesia saat ini yang penuh dengan rasisme. Di Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini, seharusnya toleransi terbangun dengan kuat, bukan malah saling menyerang. 2. Wali Songo taat kepada Allah. Kita dapat menyontoh Wali Songo yang rajin ibadah dan dapat mengamalkan nilai-nilai agama. Sebagai generasi muda, seharusnya kita senantiasa mempertebalkan keimanan kita kepada Allah, karena itu adalah hal paling utama yang harus dimiliki. Terima kasih.